Shalom adik-adik kelas 2 semuanya dan pelajar. Bagaimana kabar kalian? Saya harap semua tetap baik-baik dan terus semangat ya. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita mau angkat pujian kita bersama-sama. Banyak yang memperbuat di dalam hidup. Adik-adik kami ketika mengikuti mereka bertumbuh dengan baik di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian kita bersama-sama. Masih bertanya bersyukur. Yang ikhlas adalah
Adik-adik, mari kita berdoa mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih pada saat ini kami bersyukur Engkau telah menolong kami dan juga menolong adik-adik kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau yang berkata bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang Engkau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan menolong kami dan Tuhan menolong adik-adik yang mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berikan mereka pengertian hikmat untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa, amin. Hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita buka Alkitab kita dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan Allah. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang komitmen yang kuat. Amin. Arti komitmen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu, atau kata lainnya juga di situ dikatakan komitmen adalah suatu tekad yang kuat. Tekad yang benar-benar harus dijalani. Kenapa kita berbicara tentang komitmen? Jika kita lihat kitab Daniel pasal 1 keseluruhannya mulai dari ayat 1 sampai seterusnya pasal 1, kita lihat di situ bagaimana Daniel dan teman-temannya jaga komitmen mereka yang kuat, menjaga ketetapan keyakinan mereka yang mereka percayai. Amin. Di dalam pasal 1 ayat yang ke-8 tadi sudah kita baca, di situ dikatakan bagaimana Daniel tidak mau menajiskan dirinya terhadap makanan-makanan yang dihidangkan oleh Raja Nebukadnezar. Tapi sebelum itu kita harus tahu kenapa Daniel tidak mau menajiskan dirinya terhadap makan-makanan yang dihidangkan oleh Raja Nebukadnezar. Jika kita melihat, Raja Nebukadnezar adalah raja atas bangsa Babel, tidak percaya kepada Allah, sehingga moral mereka pada saat itu bobrok. Kenapa Kak Erik bilang moral mereka bobrok? Karena mereka tidak percaya terhadap bagaimana kuasa Tuhan Allah. Mereka tidak percaya terhadap pernyataan Allah. Mereka tidak percaya terhadap firman Tuhan Allah. Mereka percaya hanya terhadap penyembahan-penyembahan berhala. Sehingga moral pada bangsa Babel itu pada saat itu adalah sangat bobrok. Yang dimana ketika Raja Nebukadnezar memimpin bangsa Babel pada saat itu, walaupun Daniel menjadi salah seorang yang dipercayai di bangsa Babel, yang dipercaya oleh Raja Nebukadnezar, tapi kita lihat bagaimana Daniel tidak mau menajiskan dirinya, bagaimana Daniel memiliki komitmen yang kuat. Kenapa? Karena ketika dia memakan makanan yang dihidangkan oleh Raja Nebukadnezar pada saat itu, bukan berarti dia tidak bisa makan. Dia bisa saja makan, tapi dia melihat bagaimana komitmen yang sudah diajarkan, bagaimana dia memiliki komitmen yang kuat yang diajarkan ketika dia masih kecil. Jika kita baca di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7, di situ dikatakan bagaimana bangsa Israel ketika mereka mulai dari sejak kecil mereka telah diajarkan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan Allah. Sehingga karena mereka diajarkan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan Allah, makanya Daniel tidak mau menyamakan diri mereka dengan bangsa Babel pada saat itu. Karena makanan yang sudah dihidangkan oleh Raja Nebukadnezar adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada penyembahan-penyembahan berhala. Amin. Jadi kita mau belajar sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai saksi Kristus, kita harus mampu menjaga komitmen kita. Kita harus mampu menjaga tekad kita. Apapun tawarannya, apapun hasilnya, apapun akibatnya, baik itu senang maupun itu susah, ketika kita sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan, kita harus menjaga komitmen dan tekad kita yang kuat. Amin. Mengapa anak Tuhan harus memiliki komitmen? Yang pertama, karena di dalam komitmen ada iman yang kuat. Amin. Daniel tidak bisa berkomitmen kalau dia tidak memiliki iman yang kuat di dalam kehidupannya, di dalam dirinya dia. Jadi, mengapa kita harus memiliki komitmen yang kuat? Karena di dalam komitmen itu sudah dikatakan adalah
ada iman di dalamnya. Jadi ketika kita memiliki komitmen, berarti kita memiliki iman di dalam diri kita. Coba kita baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Karena kepercayaan Daniel tentang firman Tuhan, karena kepercayaan Daniel terhadap Allah, dia menjaga komitmennya dia menjaga iman yang kuat yang ada dalam dirinya dia. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah hilangkan komitmen yang ada dalam dirimu. Ingat, di dalam komitmen ada iman yang kuat. Kamu tidak memiliki iman kalau kamu tidak memiliki komitmen. Kenapa? Bagaimana kita memiliki iman di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak pernah memiliki komitmen, kalau kita tidak memiliki tekad yang kuat? Apa yang harus kita imani? Apa yang harus kita percayai kalau kita tidak memiliki komitmen di dalam diri kita? Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, ingat, komitmen dan iman kita harus sama-sama kepada Allah, Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa anak Tuhan harus memiliki komitmen? Karena di dalam komitmen ada janji-janji Allah. Amin. Kita memiliki komitmen karena kita tahu di dalam komitmen ada janji-janji Allah. Orang memiliki komitmen karena memiliki tujuan tersebut. Jadi kalau kita tidak percaya terhadap janji-janji Allah, kita tidak bisa berkomitmen. Tapi ketika kita tahu janji Allah, maka kita bisa berkomitmen. Seperti Daniel pada saat itu, karena dia tahu janji Allah, dia mampu menjaga komitmennya dia mampu menjaga tekadnya yang kuat. Karena dia percaya akan janji-janji Allah, dia mampu menjaga tekad itu. Kalau nanti adik-adik baca di dalam Amsal 1 ayat yang ke-33, di situ dikatakan bagaimana janji-janji Allah juga terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, mengapa anak Tuhan harus memiliki komitmen yang kuat? Karena di dalam komitmen ada berkat dan jawaban doa. Amin. Kalau kita baca di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-18 sampai 20, di situ dikatakan, setelah lewat waktu ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu di hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Haleluya. Daniel dan teman-temannya menjaga komitmennya dia. Apakah Daniel jatuh? Tidak. Apakah Daniel mendapat hukuman dari Raja Nebukadnezar? Tidak. Allah tidak pernah diam. Karena ketika kita mampu menjaga komitmen, ketika kita mampu menjaga iman kita kepada Tuhan, lihat, Daniel dan teman-temannya menjadi orang-orang yang sangat penting di kerajaan Babel, menjadi orang-orang yang sangat penting untuk Raja Nebukadnezar. Bahkan 10 orang pintar, ahli-ahli jampi tidak mampu mengalahkan kepintaran mereka. Mereka menjadi orang-orang kepercayaan pada saat itu. Tapi harus kita tahu, untuk memiliki komitmen, kita tidak bisa bersandar terhadap kepintaran kita sendiri. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Orang yang berkomitmen itu bersandar kepada Tuhan dan memiliki tujuan dan memiliki visi di dalam dirinya dia. Ketika dia bersandar kepada Tuhan, menaruh Tuhan di dalam kehidupan dia, meletakkan Tuhan yang menjadi prioritas utamanya dia, meletakkan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupannya dia, maka komitmen itu akan kita mampu jaga, komitmen itu akan kita mampu pegang, tekad yang kita putuskan untuk harus kita miliki, itu akan kita miliki. Kita harus tahu dari hal ini, kita sebagai anak Tuhan harus menjaga komitmen kita, harus menjaga kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tahu adik-adik, di dunia ini banyak tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan. Di dunia ini bahkan adik-adik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan teman-teman, banyak hal-hal yang sangat menguntungkan terhadap hal-hal yang duniawi. Tapi harus kita tahu, kita harus mampu menjaga komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya seperti Daniel. Jadi bukan yang enak kita lihat oleh mata, itu yang harus kita hadapi. Tapi mana yang benar kata firman Tuhan Allah, yang harus kita ambil, itu yang harus kita lakukan. Bukan yang sekedar enak oleh mata, atau yang kita rasakan hanya sementara.
itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi ketika Tuhan yang memberikan kepada kita, ketika firman Tuhan mengatakan iya dalam kehidupan kita, Tuhan memberi yang terbaik. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita seperti Daniel pada saat itu. Daniel tidak dikecewakan karena dia menjaga komitmennya dia. Daniel tidak mendapat hukuman karena menjaga komitmennya dia. Tapi kita lihat Daniel mendapat berkat yang disediakan oleh Tuhan. Amin. Jadi demikian firman Tuhan hadir pada hari ini. Adik-adik harus tahu, mari kita jaga komitmen kita, mari kita menjaga iman dan kepercayaan kita. Kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Jadi demikianlah video kita untuk kelas tunas remaja dan pelajar. Minggu depan kita akan berjumpa lagi dalam video yang baru dan kita beribadah bersama-sama serta bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.